Jadilah kita orang tua yang memudahkan anak kita itu nanti berbakti kepada kita dengan memori baik yang pernah kita tinggalkan untuk mereka dan kewajiban yang kita tuntaskan untuk mereka. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita afiat, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan yang tak kalah pentingnya semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk di dalam jalan kebenaran. Karena ini merupakan salah satu perkara yang kita harapkan. Karena mendapatkan hidayah pada kehidupan kita, maka itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Banyak orang yang mendapatkan hidayah tetapi juga belum tentu istiqamah ketika dia telah mendapatkan hidayah. Makanya tidak ada permintaan yang paling sering diminta oleh manusia kepada Allah kecuali permintaan tentang hidayah. Itu merupakan akumulasi betapa banyaknya kita berdoa kepada Allah meminta hidayah setiap harinya 17 kali. Ketika kita mengatakan di dalam permohonan kita membaca salah satu ayat pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya kebutuhan kita kepada hidayah pada kehidupan. Kalau bukan karena hidayah, tentunya tidak akan mungkin kita nanti akan meraih surga. Makanya ucapan para penduduk surga setelah menikmati seluruh properti yang ada di dalam surga dan fasilitasnya, maka ucapan para penduduk surga adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk mendapatkan surga ini. Berarti itulah besarnya kebutuhan manusia terhadap hidayah. Makanya tidak ada doa yang ditempatkan pertama kali ketika kita membuka Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kecuali doa yang pertama kali adalah doa supaya kita diberikan hidayah pada jalan kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kesehatan, Allah memberikan pula keberkahan, dan Allah pula memberikan kepada kita hidayah di dalam kehidupan, dan semoga kita diawetkan untuk meraih hidayah tersebut, mendekap hidayah itu tidak terpengaruh dengan apapun, tidak terpengaruh oleh bisikan, tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang menyesatkan kita, dan beraikan kita dari hidayah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Kepada Allah kita memohon pertolongan, dan Allah tidak pernah mengecewakan setiap hamba yang terus memohon dan berdoa kepadanya. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa. Dan tentunya tidak ada sikap terbaik yang kita harus berikan pada apa yang telah kita maknai pada perjalanan hidup kita, kecuali pilihan yang Allah berikan kepada kita adalah dua, sesuai dengan ideal yang dipandang oleh Allah. Sikap yang terbaik ketika kita memaknai kehidupan itu adalah siapapun di antara kita yang sedang mendapatkan kesulitan, sedang mendapatkan cobaan, sedang mendapatkan ujian,
maka tidak ada sikap hati, sikap jiwa yang terbaik kecuali adalah memberikan kesabaran tanpa tepi atas setiap cobaan dan kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah, Allah tidak pernah mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya bersama kesulitan di situ ada kemudahan. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memberikan kesabaran apabila ada di antara sebagian kita mendapatkan titipan, ujian dan kesulitan pada perjalanan hidup yang dia lewati. Kalau ada sebagian dari kita yang sedang mendapatkan kemudahan, sedang mendapatkan kelapangan dalam kehidupan mereka, maka tidak ada sikap yang terbaik, kecuali sikap yang terbaik adalah bagaimana kita memberikan kesyukuran. Kita memberikan kesyukuran tanpa tapi. Karena sesungguhnya tidak ada makna yang terbaik di dalam kita menyikapi setiap kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada sikap yang terbaik ketika kita menyikapi semua kenikmatan yang datang pada kehidupan kita kecuali kesyukuran tanpa tapi. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Dua perkara inilah yang akan menghantarkan kita kepada ridhanya Allah. Makanya kita tentunya faham terhadap apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku tidak pernah tahu manakah yang lebih utama di antara sabar dan syukur, selama keduanya menghantarkan kita kepada rahmat dan ridhanya Allah. Semoga kalaupun ada di antara kita mendapatkan kemudahan, bersyukurlah tanpa tapi. Kalau ada di antara kita mendapatkan kesulitan, bersabarlah tanpa tepi. Dan itulah yang kita berikan dalam perjalanan hidup. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan panjang kita, yaitu adalah bagaimana kita mengetahui tentang perkara-perkara yang Allah ridhoi pada kehidupan kita. Karena kita sangat berhajat kepada kecintaan dan keridhaan Allah. Manusia tentunya yang beriman, ketika dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang diharapkan oleh manusia yang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah yang Maha Besar kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan dan kecintaan darinya. Siapapun yang telah mendapatkan kecintaan dan mendapatkan pula keridhaan dari Allah, maka dia telah mendapatkan sebaik-baik kualitas hidup. Karena sebaik-baik kualitas hidup tidak bisa diwakili oleh harta, tidak bisa diwakili oleh jabatan, tidak bisa diwakili oleh status. Tetapi sebaik-baik kualitas dalam kehidupan ketika makhluk mereka mendapatkan kecintaan dari Khalik pada kehidupan, sehingga semuanya terasa lapang dan semuanya terasa bermakna. Ketika seorang makhluk yang hina, seorang makhluk yang lemah, mereka mendapatkan bimbingan dari Allah dan mendapatkan petunjuk serta perlindungan dari Allah. Dan itu tidak akan Allah berikan bimbingan, petunjuk, kebaikan dalam kehidupan manusia kecuali manusia itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan perkara yang kita harus paham. Makanya ketika seseorang, ketika dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jaga, Allah akan berikan perisai, Allah berikan perlindungan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan penjagaan yang semuanya ekstra Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Ketika kita tahu betapa besarnya kedudukan manusia ketika mereka telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di sisi yang lain kita juga harus paham. Meraih kecintaan dari Allah itu merupakan perkara yang harus diikhtiarkan. Tidak bisa dilakukan apa adanya, tidak bisa dilakukan ala kadarnya, dan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa aja. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah, maka sesungguhnya kita pun harus memberikan effort terbaik. Karena untuk mendapatkan ridho dari zat yang menguasai alam semesta, berarti yang kita berikan adalah yang terbaik. Habil dan Qabil sama-sama memberikan pengorbanan mereka kepada Allah. Dua-duanya anak seorang nabi, Nabi Adam. Tetapi apa yang dipersembahkan Habil diterima oleh Allah. Tetapi Allah menampik apa yang dipersembahkan oleh Qabil. Karena Qabil mempersembahkan dengan sisa kepada Allah. Maka Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang sifatnya sisa. Allah tidak punya hajat kepada sesuatu yang sifatnya recehan. Tetapi ketika Habil memberikan yang terbaik, maka Allah terima apa yang dipersembahkan Habil. Allah terima persembahannya, Allah terima pengorbanannya, dan tentunya Allah memberikan banyak balasan yang jauh lebih besar dari apa yang dipersembahkan ketika Habil memberikan yang istimewa untuk Rabb-nya. Disinilah kita faham, untuk meraih cintanya Allah tentunya tidak bisa ditunggu. Karena pola
menunggu operan bola. Pada konteks kita ingin mendapatkan rahmat Allah itu sesuatu yang mustahil. Ada usaha, ada ikhtiar, ada effort yang dilakukan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita membahas sebuah kajian buku, kajian kitab yang cukup panjang, cukup maraton, yaitu membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kita mempelajari satu persatu anak tangga yang harus kita lewati, harus kita pahami, harus kita amalkan, dan kita realisasikan untuk menjadikan diri kita memiliki prosentase dicintai oleh Allah. Dan ini kita kaji, kita pelajari bareng-bareng supaya kita paham dan kita tahu bagaimana arah kehidupan kita dan kompas kehidupan kita harus mengarah kemana. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan part yang kedua. Yaitu part yang kedua adalah orang yang ke-17, karakteristik yang ke-17 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kita akan membahas tentang materi ini. Tentunya pembahasan materi ini tentunya merupakan pembahasan yang cukup sangat sensitif serta paling menyentuh. Kalau kita sudah bicara tentang masalah sifat seorang beriman, bagaimana mereka diperintahkan oleh Allah merendahkan kedua sayap mereka untuk berhadapan dengan Allah. Kedua sayap ini merupakan simbol dari seluruh pencapaian kita. Kalaupun engkau pejabat, kalau engkau adalah orang pebisnis yang sukses, kalaupun engkau adalah orang yang kaya raya, berlimpah kemewahanmu, tetapi seluruh pencapaian yang kamu miliki ini ibaratnya adalah kedua sayapmu. Kalau sudah berhadapan dengan ibu dan bapakmu, maka rendahkanlah kedua sayapmu yang merupakan simbol dari seluruh pencapaian yang pernah kamu dapatkan dalam kehidupan kalau sudah di hadapan ibu dan bapakmu. Ini merupakan sebuah materi yang cukup menyentuh dan cukup sensitif. Tapi sebelum kita membahas tentang masalah bagaimana keutamaan birrul walidain, apa motivasi yang bisa menjadikan kita terdorong untuk memaksimalkan bakti kita kepada orang tua kita, lalu apa makna yang terkandung pada birrul walidain yang kita peroleh dan kita dapatkan, maka kita membahas dulu muqaddimah. Dan ini merupakan muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua merupakan lanjutan dari part yang pertama, di mana part yang pertama kita akan membicarakan dulu bagaimana hal-hal yang berkaitan tentang durhaka kepada orang tua. Karena masalah birrul walidain dan durhaka kepada orang tua ada sebuah komponen materi yang harus kita pahami dengan benar, yaitu adalah bagaimana kita selaku orang tua mengevaluasi diri sebelum kita menuntut haknya kita selaku orang tua untuk diberikan birrul walidain oleh anak-anak kita. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena ini merupakan bagian yang tidak terputus. Ini bukan mata rantai yang terputus dari sebuah kewajiban pokok bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Nah, kemarin dalam muqaddimah saya sudah menyampaikan muqaddimah part yang pertama. Saya menyampaikan bahwasanya ternyata kita memahami poin yang pertama. Bahwasanya ternyata tidak setiap orang tua itu mereka menjadi walidun dan walidatun. Banyak orang tua hanya sekedar menjadi ibu dan bapak. Banyak orang tua mereka hanya sekedar menjadi papa dan mama. Mereka memberikan sandang, mereka memberikan papan, mereka memberikan pangan yang selayaknya kepada anaknya. Tetapi tidak pernah memberikan pendidikan yang terbaik tentang iman. Anaknya tidak pernah tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan anaknya tidak pernah tahu tentang agama yang menjadi sebuah jalan keselamatan untuknya pada kehidupan dunia dan akhirat. Kalau ada di antara manusia yang mereka hanya menjalankan kewajiban memberikan sandang, papan, dan pangan, tapi mereka menafikan kewajiban kewajiban mengenalkan anaknya kepada Allah, Rasul, dan pada agama yang ia harus yakini dan imani, maka sesungguhnya kita hanya menjadi abi dan umi. Kita hanya menjadi papa dan mama, ayah dan bunda. Tapi kita tidak menjadi walidun dan walidatun. Dan konsekuensinya kalau kita hanya sekedar menjadi abi dan umi, mungkin kita mendapatkan pahala atas sandang, papan, dan pangan. Tapi kita tidak mendapatkan prioritas doanya anak ketika anak itu berdoa. Di dalam untaian harapan dia kepada Allah ketika berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena doa yang dipanjatkan anak dengan redaksi doa yang semacam ini, mari kita bedah. Ternyata Nabi mengajarkan doanya bukan mengucapkan Rabbi firli wali abawayya li abi wa umi, tapi doanya adalah Rabbi firli
Ampunilah aku, ampunilah walid dan walidah. Ampunilah orang tuaku yang walid dan walidah, dan sayangilah mereka sebagaimana menyayangi aku dan mendidik aku dari waktu kecil. Dan yang disebutkan di dalam doa itu bukan abi dan umi, tetapi walidun dan walidatun. Makanya inilah yang menjadi sebuah refleksi untuk kita kan merenung. Jangan-jangan apa yang kita semai hari ini, apa yang kita petik hari ini dari kehidupan anak kita ketika berhadapan dengan kita, berinteraksi dengan kita, itu karena kita sepanjang hidup anak, sampai anak itu besar hingga hari ini, kita hanya sekedar menjadi abi dan umi dan tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Ketika kita tidak pernah menjadi walidun dan walidatun, bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa dihormati sama anak kita? Kalau anak kita saja tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, dan mereka tidak mengenal jalan keimanan dan keselamatan yang ada pada agama yang harus dia yakini. Karena salah satu di antara komponen penting untuk menjadikan anak kita berbakti kepada orang tua, dia harus tahu tentang Allah, dia harus paham tentang hari akhir, dia harus paham tentang bagaimana kematian. Karena perkara-perkara itulah yang menjadikan anak memberikan baktinya kepada orang tua, karena dia tahu di balik punggung ibu dan bapaknya di situ ada surga. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah nyata. Mungkin di sini saya lupa ya, mungkin sudah pernah atau belum. Saya pernah menjenguk seorang bapak orang tua. Saat itu saya masih di Pamulang, menjenguk beliau ada di Bekasi. Saya tahu beliau memiliki anaknya 3. Saya mendengar pada saat itu beliau akan dioperasi. Maka saya menyempatkan datang sebelum beliau menjalani operasi. Saya datang, kunjung ke rumah sakitnya, lalu saya basa-basi ngobrol dengan beliau, ngobrol kesana kemari sembari memberikan keyakinan kepada beliau tentang fadilah dan keutamaan orang yang sakit. Sebelum saya pamit, saya mencoba bertanya karena saya tidak menjumpai 3 anaknya. Lalu saya bertanya, loh, anak-anak kemana Pak? Memang mereka tidak hadir ketika Bapak mau operasi. Ternyata apa yang saya sampaikan itu menjadikan beliau nangis. Nangis beliau. Saya merasa bersalah, kok nangis ya? Saya lalu segera minta maaf Pak kalau pertanyaan saya salah. Dan beliau masih terisak-isak dalam tangisnya. Saya merasa betul-betul bersalah ini. Lalu saya akhirnya berkata, maaf Pak, anggap aja pertanyaan saya itu tidak ada. Karena saya khawatir, karena beliau akan menjalani operasi. Tentunya butuh ketenangan, butuh kestabilan yang difikirkan oleh beliau, karena itu berkaitan tentang gula darah dan berkaitan tentang darah tingginya. Lalu setelah agak sedikit lama, beliau menangis di dalam isak tangisnya, lalu beliau mengatakan kepada saya, anak-anak saya 3-3-nya belum bisa datang Ustaz, karena mereka sedang sibuk dengan urusan di kantornya. Mereka akan datang nanti setelah operasi selesai. Mereka cuma mengatakan, ya sudah Bi, sudah Pak, silahkan operasi, tidak usah dipikir, operasinya juga nggak berat-berat banget. Masalah biaya kami yang tanggung. Lalu Bapak itu di antara isak tangisnya mengatakan, masalah biaya itu saya punya uangnya Ustaz. Saya juga tidak membutuhkan anak saya untuk membayar bil rumah sakit saya. Tapi yang saya inginkan adalah, setidaknya mereka datanglah. Mereka mengucapkan doa di telinga saya. Mereka memegang tangan saya. Mereka membacakan ayat Al-Quran untuk saya sebelum saya masuk ke ruang operasi. Memang operasinya bukan operasi besar. Tapi setidaknya ketika saya ditemani anak saya itu rasanya berbeda. Saya mendengar perkataan tersebut. Lalu akhirnya saya mencoba menenangkan. Lalu ada satu hal yang membuat saya tidak akan pernah lupa. Bapak itu lalu mengatakan kepada saya, tapi yang salah bukan mereka Ustaz, yang salah saya. Saya berkata, kenapa Bapak merasa bersalah? Iya Ustaz, karena semenjak kecil tidak ada yang saya harapkan anak saya kecuali adalah supaya anak saya itu paham tentang urusan dunia. Udah itu aja yang saya fokuskan. Saya tidak mengenalkan mereka tentang Allah, saya tidak mengenalkan mereka secara serius kepada baginda Nabi, dan saya tidak pernah serius mengenalkan mereka kepada kewajiban-kewajiban mereka tentang agama mereka. Berarti yang salah bukan mereka, yang salah adalah saya. Nah,
saya akhirnya berpisah dengan beliau. Beliau ini sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni beliau. Tapi disinilah kita akhirnya mendapati sebuah pelajaran. Karena terkadang pengalaman hidup seseorang itu bisa menjadi pelajaran yang membekas untuk kita. Maswa ibu qaumin indah qaumin fawaid. Musibahnya atau cobaannya bagi sebagian orang itu terkadang pelajaran berarti bagi sebagian yang lainnya. Cobaan yang beliau hadapi pada saat itu dengan apa yang beliau temui sampai beliau merasa bersalah, maka ini senada dan satu frekuensi dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kadang-kadang banyak orang tua yang pandai menuntut, tapi ternyata tidak pandai untuk melaksanakan kewajiban. Mereka tidak menjadi walid, mereka tidak menjadi walidah, mereka tidak pernah serius mengenalkan Allah kepada anaknya, tidak pernah serius bagaimana mengenalkan surga dan neraka, tidak pernah serius menyampaikan tentang masalah kematian. Anak-anaknya seakan-akan, dalam tanda kutip, disuruh untuk belajar sendiri tentang Allah. Disuruh belajar sendiri tentang hari akhir. Disuruh belajar sendiri tentang kematian. Lalu orang tuanya tidak pernah hadir untuk menjadi guru dalam semua perkara itu. Apa yang kita bisa harapkan dari murid yang tidak pernah dikasih ilmu? Lalu kita harapkan tiba-tiba anak-anak kita lalu serta-merta otomatis menjadi solih dan berilmu gitu, padahal kita tidak pernah serius mendidik mereka? Ya, berarti kita mimpi. Dan harus bangun dari mimpi kita yang panjang dan tidur kita yang panjang. Dan ini menjadi sebuah teguran untuk kita. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Inilah poin yang pertama dan saya tegaskan kembali. Supaya rumpun ilmu ketika membahas tentang berbakti kepada orang tua itu tidak hanya sekedar normatif dan tidak hanya di satu sisi. Sisi anak kepada orang tua, tapi tidak pernah menyampaikan bagaimana orang tua kepada anak. Poin yang kedua yang tentunya kita dapatkan dalam pembahasan kita sebelumnya adalah sesungguhnya kita telah mengetahui betul bahwasanya sebelum anak itu durhaka kepada orang tua, banyak orang tua yang mereka durhaka kepada anaknya. Karena orang tua durhaka kepada anaknya dengan berbagai macam penjabaran. Seperti contohnya, tidak pernah menyampaikan kepadanya kalimat Allah, tidak pernah memberikan nama yang baik, tidak pernah menuntun dan memberikan petunjuk anaknya dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya ketika anak itu mendapati orang tuanya durhaka kepada dia karena haknya dia tidak dia dapatkan dari orang tuanya, maka akhirnya anak itu tidaklah dia belajar durhaka kecuali dari orang tua yang durhaka kepada dia sebelum anak itu durhaka kepadanya. Dan kisah yang saya sampaikan adalah kisah dari Umar bin Khattab, kisah yang sering saya ulang di banyak kesempatan. Kita menjumpai, kita mendapati bagaimana ada seorang anak diseret sama orang tuanya, dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Ketika orang tuanya marah besar, anaknya ini durhaka, tetapi ternyata setelah dibedah, ternyata orang tuanya durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada dia. Dia tidak memberikan nama yang baik untuk anaknya, tidak memberikan seorang ibu yang beriman, karena ibunya seorang majusi yang menyembah kepada api. Dan sama sekali sepanjang hidupnya dia tidak pernah mengajarkan satu huruf yang ada di dalam Al-Quran kepada sang anak. Maka ucapan dari Umar bin Khattab menjadi menggelegar. Ucapan Umar bin Khattab menjadi memorable yang tidak akan pernah dilupakan di dalam sejarah. Ketika Umar bin Khattab lalu marah kepada sang bapak dan mengatakan, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anak ini durhaka kepada dirimu. Nah, ini kan perenungan untuk kita, ya. Merenung betul tentang arti bahwasanya apakah kita ini sudah melaksanakan kewajiban atau jangan-jangan sekali lagi kita hanyalah menjadi orang tua yang menuntut hasil lalu menuntut hak kita supaya kita dihormati, diberikan respek, diberikan kecintaan, diberikan ketaatan. Tapi semua komponen yang harusnya kita lakukan dengan kewajiban yang harus kita tunaikan tidak pernah kita selesaikan. Makanya kita teringat dengan sebuah kaidah. Tarjun najata walam tasuluk masalikah. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu mengharapkan keberhasilan pada apa yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak pernah memenuhi setiap prosedur supaya kamu berhasil. Fa inna safinata tajri 'alal yabas. Maka sesungguhnya Fa'inna safinata, sesungguhnya kapal itu tidak akan pernah mampu berlayar, tidak akan pernah mampu berlayar
di atas daratan gurun pasir. Nah, disitulah kita paham. Jadi akhirnya ketika kita memahami muqaddimah ini, jangan hanya menyalahkan, tapi juga harus melahirkan sebuah evaluasi. Evaluasi ini penting. Evaluasi ini penting. Dan terkadang kita yang terkadang lalai untuk mengevaluasi. Yang ketiga yang kita harus pahami pada poin muqaddimah yang sudah kita jelaskan adalah sesungguhnya kita paham. Sesungguhnya kita mengerti. Anak itu tidak pernah minta dilahirkan, tetapi kitalah yang meminta dan kitalah yang memohon kepada Allah supaya anak itu lahir di sisi kita. Dan disitulah kita juga paham semua kelelahan yang dirasakan oleh setiap orang tua ketika memenuhi kewajiban menjadi walidun dan menjadi walidatun. Semua kewajiban itu sejatinya, semua kelelahan yang dirasakan, maka itu akan menghapuskan dosa sebagiannya. Karena ada sebagian dosa yang sejatinya tidak terhapuskan kecuali karena kelelahan ketika kita mendidik anak-anak kita. Dan ini penting ini, supaya kita jangan hanya menyalahkan, supaya kita tidak buruk muka cermin dibelah. Ya. Jadi anak itu pun sebenarnya juga nggak minta dilahirkan. Kalau kita sudah minta diberikan anak oleh Allah, diturunkan amanah itu kepada kita, ya berarti kamu harus membayar konsekuensinya. If you get more, you will pay more. Kalau kamu pengen mendapatkan yang lebih, ya kamu memang harus ada konsekuensi yang kamu harus bayar. Dan itulah sejatinya yang kita harus sadari. Ya. Jadi kalau ada orang seakan menyesal dengan anak, mungkin anak juga lebih menyesal kali dengan orang tuanya, dan mungkin banyak anak yang bisa berkata, saya juga nggak minta dilahirkan oleh kamu. Nah, itu jangan sampai keluar di antara apa yang kita lalui pada keluarga kita. Karena itu merupakan salah satu evaluasi dan perenungan untuk kita. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Maka ini muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua pun masih berbicara tentang perkara ini. Bahwasanya ketika kita bicara tentang orang tua, kaitannya dengan birrul walidain, tapi kaitannya dengan kewajiban kita kepada orang tua, mari kita pada kesempatan ini, pada muqaddimah yang kedua, kita membedah salah satu doa yang disampaikan dan diucapkan oleh Nabi Sulaiman, yaitu doa yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini layak untuk menjadi perenungan terutama bagi setiap orang tua, terkhusus setiap orang tua yang telah melewati angka 40 tahun. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah menyampaikan kepada kita doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini merupakan doa yang disoroti langsung oleh Allah, di mana doa ini memiliki keistimewaan karena dikaitkan dengan umur 60. Jadi kalau ayatnya secara lengkap adalah wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doanya itu adalah rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah berikanlah kepadaku sebuah kekuatan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk senantiasa mensyukuri setiap kenikmatan yang Engkau anugerahkan kepada diriku. Wa an amala shalihan tardah, dan berilah aku kesyukuran atas seluruh kenikmatan yang menjadikan aku mampu untuk beramal sholih yang Engkau ridhai. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Maka kata setelahnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka perbaikilah urusan keturunanku, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yaitu perbaikilah urusan kesudahan pada keturunanku, aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku hanyalah berserah diri kepada Allah. Di sini patut untuk disoroti dulu. Jadi kalau kita bicara tentang konteks kewajiban pada poin-poin yang tadi telah kita bahas, maka di sini kita juga menyoroti tentang
sebuah permohonan bagi setiap orang yang telah melewati angka 40. Saya sudah melewati angka 40, Pak Eri sudah melewati angka 40, Bunia sudah 40. Istri saya mungkin 3 tahun lagi akan melewati angka 40. Maka sesungguhnya kita semuanya itu ketika melewati angka 40, maka kita banyaklah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, nikmat yang menjadikan kita beribadah, nikmat yang menjadikan kita mendapatkan makna kehidupan. Dan salah satu yang menjadi prioritas kita di dalam berdoa ketika melewati 40 adalah ini wa aslih li fi dzurriyyati. Kita sudah mulai fokus untuk memikirkan bagaimana kualitas keturunan kita. Jadi yang tidak lagi penting itu bukan lagi status kita, bukan lagi karir kita, bukan lagi pekerjaan kita, bukan lagi profesi kita, bukan lagi jabatan, bisnis dan dagang yang kita rintis. Kalau sudah melewati 40 itu sudah enggak itu prioritasnya. Prioritasnya itu apa? Yaitu bagaimana mempersiapkan umur yang kedua untuk kita. Dan sesungguhnya sejatinya umur yang kedua untuk kita itu ya anak kita. Makanya permintaannya adalah wa aslih li fi dzurriyyati, maka perbaikilah urusan kesudahanku dari keturunan-keturunanku ya Allah. Artinya kita mulai nitip sama Allah dan supaya Allah menjaga keturunan-keturunan kita. Karena kita memiliki waktu yang terbatas, kita memiliki umur yang tidak panjang. Kita tidak memiliki tangan yang panjang untuk mendekap anak kita setiap waktunya. Kita tidak memiliki kesempatan yang tanpa putus ketika membersamai anak kita. Kesempatan kita terbatas, umur kita pendek. Kita tidak bisa membersamai anak kita. Dan bisa jadi kitalah yang ditaburkan tanahnya oleh anak-anak kita ketika wafat lebih dulu. Maka fokusnya adalah sama anak dulu. Tapi yang menarik di sini adalah ketika kita baru saja memohon supaya kita, anak-anak kita diperbaiki keturunannya, maka yang menarik untuk menjadi perhatian dan menjadi spotlight, untuk menjadi spotlight dari kita itu apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini tubtu ilaika. Saya tobat ya Allah. Saya tobat ya Allah kepadamu dan saya menyerahkan diri. Artinya, kalau kita jadikan ayat ini menjadi spotlight, menjadi titik perhatian besarnya kita, maka ketika kita memperhatikan bahwasanya perbaikilah terus keturunanku, maka yang terjadi setelahnya adalah kata setelahnya itu adalah saya bertobat. Maka di sini seakan-akan bahwasanya ketika engkau ingin diperbaiki keturunanmu, kalau kamu ingin diperbaiki keturunanmu, kalau kamu betul-betul ingin diperbaiki keturunanmu, itu syaratnya kamu bertobat dulu sama Allah. Dan kamu bertobat dulu dari kesalahan-kesalahan kamu kepada anak-anakmu. Ini penting ini. Karena syarat untuk terjaganya anak kita itu ya bagaimana kita menjadi orang tua kita itu adalah kita harus tobat dulu sama Allah. Makanya saya sering menyampaikan di banyak kesempatan ada 2 waktu yang sangat istimewa. Di mana pada 2 waktu ini merupakan waktu yang tepat untuk seorang bapak dan seorang ibu, laki-laki dan perempuan, untuk menarik tuas remnya. Ketika dia sudah mendapati dirinya pada 2 waktu. Apa 2 waktu yang sejatinya dan seharusnya? Apa 2 waktu yang sejatinya dan seharusnya? Setiap orang tua itu harus, setiap laki-laki dan perempuan itu menarik tuas remnya itu. Yang pertama, kalau kita menjadi anak dan orang tua kita sudah wafat dan meninggal dunia, ini merupakan waktu yang tepat untuk menarik tuas rem dari dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi anak, lalu orang tua kita sudah meninggal dunia, lalu kita masih rajin melakukan kemaksiatan, maka akan mempengaruhi doa kita kepada orang tua karena dosa menghalangi doa sebagaimana sinar mentari ketika terhalangi oleh kabut ataupun awan. Jadi kalau sudah lihat bapak dan ibumu meninggal, maka rajin-rajinlah bertobat supaya doamu itu mustajab, terutama ketika engkau mendoakan orang tuamu di waktu-waktu yang mustajab. Karena tidak setiap doanya anak nyampe kepada orang tua. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus seluruh amalan anak Adam itu kecuali 3. Salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah, waladun sholihun yad'ulahu, anak yang solih yang mendoakan orang tua. Disebutkan itu anak yang solih. Berarti ini teguran untuk kita, sentilan untuk kita. Tidak setiap doanya anak itu kepada orang tuanya itu bisa menghantarkan doa itu kepada orang tua dan bisa memberi manfaat. Sampai kita memenuhi prosedur
di dalam doa itu supaya bermanfaat bagi orang tua kita. Waladun solihun. Kamu jadi anak yang solih. Dan solih itu konsekuensinya apa? Meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ini tuas yang pertama. Tuas yang kedua, yang betul-betul kita harus lakukan itu apa? Yang kedua itu adalah ketika kita sudah memiliki anak. Jadi kalau ada seorang pemuda, ada seorang pemudi, laki-laki dan perempuan, susah dikasih nasihat ketika mereka itu masih ingin bebas hidupnya. Kadang-kadang kita secara ekstrim itu bisa mengatakan, udahlah kalau memang susah untuk dikasih tahu, udah nakal aja. Tapi ingat ya, kalau sudah mau punya anak berhenti. Kenapa harus ada sebuah momentum punya anak baru betul-betul menarik tuas itu? Karena kemaksiatan engkau sebagai seorang bapak dan kemaksiatan engkau sebagai seorang ibu itu berdampak langsung kepada anakmu. Karena sesungguhnya anak kita itu bayangan dan kita bendanya. Kalau bendanya lurus begini, maka sesuatu yang dihasilkan dari benda yang lurus, objek yang lurus akan menghasilkan bayangan yang lurus kalau bendanya lurus. Tapi kalau bendanya bengkok, maka akan menghasilkan pola bayangan yang bengkok. Kenapa? Tidak mungkin bayangan itu lurus ketika objek bendanya dalam kondisi bengkok. Kita ini adalah objek bendanya. Anak kita itu bayangan kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya kalau kita berpikir secara medis, kita menjumpai secara medis itu adalah penyakit gula saja berpotensi untuk menurun kepada anak. Kalau penyakit gula berpotensi menurun sama anak, dan ada beberapa penyakit yang secara medis terbukti bisa berpotensi menurun kepada anak, apalagi tingkat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan orang tua. Ini berpotensi besar untuk menjadikan anaknya ikut dan mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Maaf ya, urusan genetik itu luar biasa dahsyat. Makanya sampai kita dapatkan warna kulit turun dari bapak ibunya atau turun dari kakek neneknya. Sampai cara gestur tubuhnya itu secara genetik bisa mirip dengan bapaknya atau ibunya atau kakek neneknya. Itu secara gestur saja. Contoh ini, ada anak saya Basam itu, kalau megang itu gini, kayak mbahnya. Mbahnya itu kalau megang sesuatu begini. Secara gestur saja ada pengaruh genetik. Dari situlah kita sebagai orang yang berakal dan disebut oleh Allah ulul albab, loh kalau masalah gestur saja ternyata itu bisa menjadi prosentase menurun sama anak yang kita miliki. Loh terlebih lagi ketika kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka itulah yang kita harus mengerti. Bisa jadi perjalanan mendatang anak-anak kita dengan seluruh kubangan maksiat dan dosa secara tidak langsung. Terperosoknya anak-anak itu kepada dosa dan kemaksiatan karena kita yang memberikan modal kepadanya secara tidak langsung ketika anak itu melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi akhirnya anak kita terjerembab kepada dosa dan kemaksiatan karena modalnya dari kita dulu. Jadi orang tua itu secara tidak langsung tuh yang memberi modal. Ya, jadi ada orang yang memiliki modal untuk penyakit diabetes karena memang orang tuanya diabetes. Ya, maka itu pula yang kita gampang pahami tentang apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari. Oh sama berarti bahwasanya di dalam kedudukan kita, kenapa ada sebuah perkara yang betul-betul besar, yang kita harus, yang betul-betul harus kita pahami dengan betul itu adalah sesungguhnya apa yang dilakukan dari dosa orang tua itu sangat berimpact kepada apa anaknya. Makanya kita kembalikan kepada surat Al-Ahqaf tadi ayat yang ke-15. Di dalam surat Al-Ahqaf 15 kita menjumpai ketika kita memohon sama Allah wa aslih li fi dzurriyyati, maka kata setelahnya adalah ini tubtu ilaika. Saya bertobat ya Allah. Makanya ketika kita menjadi orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang tidak melakukan kesalahan. Tapi orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang ketika menjadi orang tua, mereka itu banyak
bertobat kepada Allah. Jadi mereka bertobat kepada Allah terhadap dosa dan kemaksiatan yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan. Mereka bertobat kepada Allah karena tobat itulah yang akan memutus mata rantai kemungkinan dosa yang pernah dilakukan orang tuanya itu menurun kepada anak. Karena tidak ada yang memutuskan, karena tidak ada yang mampu memutuskan mata rantai dosa, dan tidak ada satupun yang mampu memutuskan mata rantai kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang bapak dan ibu untuk tidak turun kepada anaknya kecuali adalah Allah. Dan itu tidak bisa kita dapatkan sampai kita bertobat kepada Allah. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Dan ini menjadi perkara yang tidak bisa kita tawar. Makanya akhirnya waslih li fi dzurriyyati, lalu kata setelahnya ini tubtu ilaika. Saya ini tobat ya Allah. Tobat yang pertama diberikan kepada Allah. Bisa jadi ketika anak kita sulit untuk menutup auratnya. Ya bisa jadi. Ya karena kita ketika menjadi orang tua pernah kita itu sulit menutup aurat. Naudzubillah min dzalik, mungkin secara ekstrim kalau ada anak sampai berzina, mungkin itu juga merupakan bagian dari utang orang tuanya yang dulu pernah melakukan zina. Kan itu kan mengerikan, mata rantai itu tuh mengerikan, betul. Ketika kita paham itu merupakan mata rantai yang mengerikan, maka Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Ahqaf tadi, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya taubat ya Allah. Dan taubat yang pertama yang kita berikan itu hanyalah kepada Allah. Makanya menjadi orang tua itu jangan pernah merasa benar. Dan menjadi orang tua jangan pernah merasa tidak melakukan kesalahan. Menjadi orang tua juga tidak boleh merasa seakan kita bersih dari segala kekurangan. Itu tidak bisa. Orang tua yang baik adalah orang tua yang merasa bodoh, merasa dosa, merasa pernah bermaksiat. Supaya dia itu betul-betul memaknai apa yang dia lakukan dan apa yang dia dapatkan dari anak itu ya utuh gitu loh. Bukan hanya sekedar menyalahkan anak. Bukan hanya sekedar menyalahkan anak. Ya. Makanya orang tua hebat itu bukan orang tua yang mereka tidak punya kesalahan. Bukan. Orang tua yang hebat itu orang tua yang mereka pandai bertobat sama Allah. Ketika kalau dia pengen supaya anaknya itu diperbaiki urusannya oleh Allah. Nanti dibaca kembali itu, diulang-ulang itu surat Al-Ahqaf 15. Yang kedua, yaitu adalah mohon maaf sama anak. Kalau memang kita pernah melakukan kesalahan. Jangan pernah kita merasa ada barrier antara kita dengan anak. Mengaku salah kepada anak terhadap apa yang pernah menjadi kekurangan kita, itu tidak akan menjadikan kita rendah. Tetapi justru mungkin anak kita akan mendapatkan respek yang begitu tinggi. Sini nak. Anak kita akan mendapatkan respek yang begitu besar. Sini basam. Makanya akhirnya adalah yang minta maaf sama anak. Kalau memang sifatnya kita memang salah. Dan kata tobat itulah yang menjadikan kita semakin paham. Itulah yang menjadikan kita semakin mengerti betapa pentingnya perkara ini dan faktor ini untuk kita bedah. Pada perjalanan kita ketika kita menghambakan, ketika kita mengharapkan sebuah kebaikan dari anak-anak kita. Ya. Jadi ini yang merupakan hal yang selalu harus kita sadari betul. Makanya orang tua yang hebat itu orang tua yang mereka itu ya merasa kurang, merasa ada maksiatnya, merasa ada dosanya. Sehingga mereka tidak pernah lelah untuk bertobat, supaya mereka tidak merasa letih untuk kembali sama Allah, supaya mereka tidak merasa penat ketika mereka harus mensucikan diri mereka dan membersihkan diri mereka dari dosa dan kemaksiatan. Ya karena pada dasarnya itulah yang harus kita pahami dan harus kita mengerti dengan baik. Jadi inilah yang menjadikan kita menyempurnakan mukadimah dan prolog kita sebelum kita nanti masuk kepada pembahasan terperinci tentang bagaimana birrul walidain, kewajiban apa yang kita berikan kepada orang tua kita. Arti birrul walidain itu apa? Karena banyak di antara anak itu menyangka dan mempersepsikan di dalam mindsetnya bahwasanya berbakti sama orang tua itu yang ngasih uang di akhir bulan untuk mencukupi kebutuhan orang tua kita. Padahal birrul walidain itu sebenarnya bukan hanya berbicara tentang masalah uang yang kita transfer. Itu nanti kita bahas. Tapi inilah yang menjadikan kita semakin paham. Mukadimah ini
memberikan refleksi untuk kita selaku orang tua, kepada saya sebagai orang tua, kepada kita semuanya sebagai orang tua, bahwasanya kita tidak mungkin berbicara tentang kewajiban anak kepada kita untuk taat, untuk birrul walidain sebelum kita juga harus menyadari posisi kita dan berbagai macam kewajiban yang harusnya kita tunaikan dan kita sempurnakan. Disinilah kita mendapati 4 poin. 1, bahwasanya kita harusnya ketika ingin mendapatkan anak kita mampu memberikan baktinya mereka kepada kita, ya kita harus mampu menjadi walidun dan walidatun, dan bukan hanya sekedar menjadi abi dan umi. Yang kedua, jangan durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada kita. Di balik kekecewaan kita sama anak, kita harus paham anak tidak minta dilahirkan, tapi kitalah yang minta supaya mereka diturunkan untuk kita. Karena yang terkadang menjadikan kita tidak memahami anak kecil karena kita mungkin juga masih kecil. Jadi kalau saya ditanya tentang free child, kenapa ada orang yang free child? Ya mungkin karena dia memang belum dewasa, belum keluar dari lingkaran anak-anak yang kanak-kanak pemikirannya. Karena yang bisa memahami tentang anak kecil, kenikmatan anak kecil, kebahagiaan anak kecil adalah orang yang sudah keluar dari zona anak kecilnya. Dan itu kita harus miliki. Dan yang keempat, yang penting adalah ya kita harus tahu bahwasanya ketika kita menyadari 1 poin 2, 1, 2, 3, maka poin yang keempat itu penutupnya, closingnya. Berarti kita ini harus banyak bertobat sama Allah. Maka banyaklah kita memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan. Dan kita juga tidak pernah sungkan untuk meminta maaf sama anak kita. Jadilah kita orang tua yang memudahkan anak kita itu nanti berbakti kepada kita dengan memori baik yang pernah kita tinggalkan untuk mereka dan kewajiban yang kita tuntaskan untuk mereka. Jangan menjadi orang tua yang sejatinya kita sendiri yang menyulitkan anak itu berbakti kepada kita. Ya karena kayak kesombongan kita, egonya kita, egosentrisnya kita. Merasa selalu benar dan tidak pernah mengevaluasi diri. Dan akhirnya apa? Anak itu akhirnya sulit berbakti kepada kita. Karena kitalah yang menjadi penyumbang. Anak itu sulit berbakti kepada kita. Disebabkan karena kita tidak tuntas menyelesaikan kewajiban dan tidak meninggalkan memori yang baik untuk anak kita. Supaya memori yang baik itu menjadikan mereka mudah berbakti kepada kita ketika kita sudah mulai melemah dan sudah mulai mempikun. Nah inilah sejatinya 4 perkara. Dan kita tutup mukadimah dan prolog dalam masalah berbakti kepada orang tua dengan menyoroti surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Semoga kita menjadi orang tua yang tidak pernah bosan untuk bertobat kepada Allah dan tidak pernah bosan untuk meminta maaf atas kekurangan kita kepada anak. Orang tua yang hebat bukan orang tua yang tidak memiliki kesalahan, tapi orang tua yang hebat adalah orang tua yang mereka tidak pernah sungkan untuk menutup diri di dalam bertobat dan meminta maaf kepada anak-anak mereka ketika mereka sadar akan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sharing pada kesempatan sore yang sangat indah ini. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي